Bismillah, alhamdulillah. Qala Nawawi rahimahullah fi kitabihi al-mubarak Riyadhus Shalihin fi babis sabr. Wa an Anasin radhiyallahu anhu, dari Anas radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, berkata, meriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, la yatamanna ahadukum al-mauta lidurrin asabahu. Maka dilarang seseorang mengharap kematian dari penderitaan yang dia derita. Fa in kana labudda fa'ilan falyaqul Allahumma hyini ma kanat al-hayatu khairan li wa tawaffani idza kanat al-wafatu khairan li. Maka dilarang oleh Nabi seseorang di saat ditimpa musibah kemudian dia mengatakan, wahai Allah, berikanlah kepadaku kematian. Maka dilarang. Namun barang siapa yang memang ingin mengucapkan, maka diberikan jalan yang benar. Falyaqul, agar mengucapkan, Allahumma hyini makanat al-hayatu khairan li. Wahai Allah, panjangkanlah aku umurku, hidupkanlah aku jika hidup itu lebih baik bagi duniaku dan akhiratku. Wa tawaffani, dan matikanlah aku jika kematian itu lebih baik dariku. Maka faidah dari hadis ini, barakallahu fikum, larangan dari Nabi bagi seluruh manusia untuk meminta mati di saat diuji oleh penderitaan. Maka di saat contohnya seseorang dalam keadaan sakit, dia tidak tahu apa yang terjadi pada dirinya. Maka setelah diperiksa ternyata di otakmu ada tumor ganas. Makna tumor ganas adalah cancer. Dan sudah stadium 4, stadium 4. Maka umurmu mungkin bisa dihitung dengan jari, atau paling banter 1 bulan, 1 bulan setengah. Maka orang ini dalam keadaan frustasi. Maka dia mengatakan, ya Allah, cabutlah aku nyawaku sekarang. Ini dilarang. Kenapa dilarang? Dan ini hubungannya dengan babus sabr. Karena seseorang di saat diberikan bencana oleh Allah pada dirinya, misalnya sakit tadi, cancer yang stadium 4, dan dia selama ini tidak tahu, namun hanya merasakan nyeri, misalnya tumornya di otak, nyeri di kepala atau di perut, ternyata ada kanker di perut dan seterusnya. Maka di sini kenapa dilarang? Poinnya adalah dia menafikan kesabaran. Maka telah kita lewati hukum dari bersabar adalah wajib. Isbiru wasabiru, dan juga wabasyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka banyak pendalilan bahwa kita wajib untuk bersabar. Dan banyak di hadis-hadis yang terdahulu seperti tadi dibaca oleh ikhwah kita, bahwa mayuridillah bihi khairan yasib minhu au yusab minhu. Barang siapa yang seseorang itu ingin diberikan kebaikan di dunia dan di hari akhirat oleh Allah, Allah akan mengujinya dengan cancer tadi. Maka orang ini tidak boleh di saat dihukumi dan divonis oleh dokter setelah diperiksa MRI ataupun CT scan, maka di otaknya ada sesuatu yang tumbuh, kanker di otak, maka divonis usianya tidak lebih dari 30 hari. Maka orang ini frustasi dan berkata, ya Allah, amitnil an, ya Rabb amitni al-an, hada la yajuz li'anna yunafi as-sabr. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadits alladhi madha ma'ana, man kana yuridillah bihi khairan yusabbu minhu. Barang siapa seseorang yang diinginkan dia itu kebaikan di dunia atau di hari akhirat, bersabar.
dari musibah yang Allah berikan. Maka bisa jadi justru dengan dia divonis hanya berusia 1 bulan dan dia dalam keadaan mempunyai penyakit ini bersabar dan bertaubat, maka alhamdulillah mudah untuk menghitung mundur. 30, 29, 28 lewat, 27, 10, tinggal 10 hari lagi. Enak malah, sudah diketahui kapan dia meninggal misalnya. Maka tinggal berbenah diri, membayar hutang jika dia punya hutang, kemudian memberikan wasiat kepada anak-anaknya ataupun memberikan kepada ahli warisnya pembagian dari waris dan seterusnya. Dan memperbaiki diri, beristighfar dan bertaubat dari amalan-amalan buruknya. Maka justru ini adalah kebaikan. Maka kenapa dilarang oleh Nabi seseorang untuk meminta mati? Karena dia menafikan as-sabr. Maka la yatamanna ahadukumul mauta lidurrin nazala bihi. Di saat mempunyai keburukan, badannya sudah sakit semua, maka dia tidak sabar, maka dia meminta untuk dimatikan. Ini hukumnya haram. Dan lebih haram lagi jika dia tidak bersabar, bahkan suicidal, bunuh diri. Ini lebih diharamkan lagi. Maka menjadi penduduk api neraka jika Allah menginginkan. Mana dalilnya? Telah datang di hadis dari Sahal ibnu Sa'ad, yang mana di dalam hadis itu disebutkan ada dulu bersama Nabi berperang, berjihad. Kemudian di saat Nabi berkumpul dengan para sahabatnya, Nabi menunjukkan kepada para sahabat, man arada an yangdura ila rajulin min ahlin nar falyangdur ila hada. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Sahal ibnu Sa'ad. Barang siapa yang ingin melihat seseorang dari penduduk api neraka dan dia masih hidup sekarang, lihat orang ini. Yang mana dia dilihat oleh para sahabat terperanjat semua. Kana min ahsanil muslimin. Maka dia termasuk dari orang muslim yang paling baik. Di siang hari dia meradang menerjang bagaikan singa padang pasir, yang menghunuskan pedangnya ke leher-leher kaum musyrikin, berperang bersama Nabi. Jihad fisabilillah yang besar. Di malam-malam harinya dia salat malam dan menangis. Maka kaum muslimin sebagian membuntutinya dan menjadikan mata-mata atasnya apa yang dilakukan. Kok Nabi bisa mengatakan dia penghuni api neraka dan ucapan Nabi dari wahyu? Tidak sembarang ucapan. Maka terus menerus kaum muslimin memeriksa dia. Hari demi hari tidaklah dia dalam kebaikan. Setiap hari dia berperang, berjihad. Di malam harinya dia menangis, salat malam. Apalagi? Illa, kemudian dikecualikan. Fi hadal yaum, pada suatu peperangan. Maka orang ini fi ghazwatin, dalam keadaan berperang dan tercabik-cabik tubuhnya. Maka berperang di zaman dulu dengan hunusan pedang, mungkin tertusuk, mungkin terpatahkan jarinya, dan seterusnya belum mati. Bahkan tercabik kakinya dan belum mati. Bahkan panah 2 masuk ke kaki dan ke tulang iganya dan belum mati. Matinya susah. Berbeda dengan zaman now, maka headshot dengan peluru M16 buatan Amerika ataupun AK-47 Automatic Kalashnikov 47 buatan Rusia atau SS-1 buatan Pindad buatan bapak saya dulu waktu kerja di Bandung di Pindad, Perindustrian Angkatan Darat. Maka ditembak kepalanya dengan headshot tepat di kepala, membuncah otaknya, mati langsung. Di zaman now enak. Atau terkena granat, boom, mati. Atau terkena bom, rudal, exocet dan yang lainnya, mati. Namun di zaman dulu
tertikam, terpotong tangannya, terkena panah, tertusuk tombak perutnya, masih hidup. Karena memang susah untuk mati. Apalagi mereka orang-orang yang kuat fisiknya. Kecuali kalau tertusuk jantungnya selesai. Maka atau tersayat kepalanya, dipotong kepalanya selesai. Maka di sini orang ini disebutkan wa kana fi ghazwatin. Tidak bisa pulang ke base camp karena luka-lukanya yang banyak. Maka orang ini mempunyai luka yang parah, tidak bisa kembali kepada Nabi ke base camp, dan dia di padang pasir dalam keadaan merintih. Dan Allah tidak menginginkan kematian. Maka dalam keadaan luka parah, fasta'jalal maut bidubabati sayfihi, maka dia bunuh diri suicidal dengan membenamkan pedangnya ke tanah, ditancapkan, dan pedangnya menghunus ke langit. Kemudian dia menekankan dada kirinya ke pedang yang menghunus itu, dan dia melompat, maka tembuslah ke jantungnya sampai kepada tulang belikat dari punggungnya. Maka orang ini terhunus pedangnya sendiri dan mati bunuh diri. Maka setelah kaum muslimin melihat kejadian ini, mereka kembali kepada Nabi dan mengatakan, "Shadaqta ya Rasulullah, telah benar engkau wahai Rasulullah." Menunjukkan ini adalah ucapan wahyu. Apa? Orang ini bunuh diri, dan bunuh diri dari dosa besar. Maka apa kata Nabi? Innamal a'malu bi khawatimiha. Innamal a'malu bi khawatimiha. Bahwa sungguhnya seseorang itu bisa jadi melaksanakan amal-amal yang baik seperti orang ini. Di siang harinya berjihad, di malam harinya menangis salat kepada Allah, namun ujung-ujungnya the last destination, ujung dari akhirnya su'ul khatimah, bunuh diri, maka masuk api neraka karena bunuh diri dosa besar. Allah berfirman, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Janganlah kalian melemparkan diri kalian kepada kesengsaraan, kecelakaan. Wala taqtulu anfusakum, dan janganlah kalian membunuh jiwa-jiwa kalian. Maka membunuh diri hukumnya haram. Dan di dalam hadis pendalilannya juga selain hadis ini, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah, fa innahu man qatala nafsahu bisayfin aw yatruhu nafsahu min makanin sahih. Maka barang siapa seseorang yang bunuh diri dengan menikam dari pedang kepada badannya, ataupun melemparkan dirinya dari tempat yang tinggi, naik ke bukit, atau sekarang naik ke gedung tingkat 2. Enggak mati kalau tingkat 2. Paling kakinya patah. Tingkat 20 mati enggak? Ya udah, tingkat 30 baru mati. Maka orang-orang yang melempar dirinya dari tingkat 30 ke atas ataupun menikam dirinya, kata Nabi, dia akan menikam-nikam dirinya di api neraka. Jadi dirinya itu akan diberikan pedang, kemudian menikam dirinya, sakit, menjerit, mati, dihidupkan kembali. Allahul musta'an. Dan yang melemparkan dirinya, dia akan berdiri di tempat tinggi, kemudian melemparkan dirinya, mati, dibangkitkan kembali. Mau seperti itu? Jelas tidak mau. Maka orang ini masuk ke api neraka dari itu. Dan Nabi mengatakan bahwa sungguhnya amalan Bani Adam tergantung su'ul khotimahnya. Maka di sini poin pendalilannya, tidak boleh seseorang meminta kematian karena dia menafikan kesabaran. Dan juga tidak boleh seseorang bunuh diri. Kalau tadi meminta kematian kepada Allah, kemudian tidak sabar lagi, sudahlah bunuh diri. Maka dipikirnya dengan orang ini bunuh diri selesai masalah. Tidak. Bahkan setelah itu akan bermasalah yang besar di alamil barzakh, dia akan diadab. Kemudian dimasukkan kepada api neraka jika Allah menginginkan dan tidak mengampuninya, maka dia dimasukkan kepada api neraka. Maka di sini pendalilannya adalah
Tidak boleh kita membunuh diri kita dan meminta kematian di saat Allah menguji kita. Kemudian kata Nabi, jika memang berharap seperti itu, bukan maksudnya boleh meminta kematian, tetapi jika ada sesuatu ke arah itu, maka diperbaiki dengan ucapan yang lain. Contohnya, dia dalam keadaan sakit parah dan tidak mempunyai kerabat yang misalnya dia sakit seperti stroke dan tidak bisa bangkit dari tidurnya, ingin ke WC tidak bisa, ingin demikian tidak bisa, maka dia tidak mempunyai seseorang pun. Maka di sini kata Nabi, jika memang seperti itu, Allahumma ihyini makanat al-haya khairan li, maka berdoa yang baik dan benar. Jangan minta mati, tapi ya Allah, jika engkau memang menginginkan aku hidup dan aku dalam keadaan stroke, tidak bisa bangun, tidak bisa melirik ke kanan dan ke kiri, hanya mataku saja misalnya, maka ya Allah, jika hidupku ini baik untukku dan untuk orang yang di sekitarku, tidak merepotkan dari keluargaku, maka hidupkanlah aku. Itu doanya. Dan begitupun watawafini ingkanat al-wafa khairan li, dan kalau engkau ingin mencabutku ya Allah, cabutlah jika dengan dicabut nyawa itu lebih baik bagiku sekarang. Maka di sini dia insya Allah diampuni dosa-dosanya dan dia tidak bisa bergerak dan tidak bisa berjalan. Maka dia berdoa kepada Allah, jika kematian itu lebih baik dariku daripada misalnya menyibukkan orang lain dan aku tidak mempunyai sesuatu pun, maka dia mau kencing bagaimana, mau BAB bagaimana, salat pun dalam keadaan susah bagaimana, maka di sini disebutkan oleh Nabi untuk meminta doanya, jika engkau menginginkan kepadaku kematian ya Allah, matikanlah aku jika kematian itu baik bagiku. Maka inilah hadis yang bisa kita berikan. Kesimpulannya, Nabi melarang seseorang meminta kematian di saat diberikan derita, menunjukkan bahwa ini menafikan kesabaran. Padahal kita telah mempelajari hadis-hadis tentang kesabaran. Maka di dalam hadis juga yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi disebutkan tentang hakikat kematian. Ma min mayyitin yamutu illa nadima, fa in kana muhsinan nadima an la yakuna azdad, wa in kana musian nadima an la yakuna ista'tab. Maknanya, kenapa Nabi melarang seseorang meminta kematian di saat diuji, di saat diberikan sakit, kemudian dia minta, ya Allah, matikan aku sekarang. Kenapa? Karena dengan hakikat kematian itu, meminta dirinya dimatikan, expired dari kemampuan untuk hidup, maka dia pada hakikatnya merugi. Maka seseorang dengan adanya kematian, apalagi meminta kematian, itu merugi. Merugi bagaimana? Nabi telah menyebutkan, ma min mayyitin yamutu illa nadima. Tidaklah seseorang yang meninggal itu kecuali dalam keadaan menyesal. Menyesal bagaimana? Kata Nabi, fa'in kana muhsinan nadima an la yakuna azdada. Jika dia orang yang soleh, dengan datangnya maut yang mendadak dan menjemput, dia orang soleh nih, maka dia tetap akan menyesal. Menyesal bagaimana? Ya Allah, maut ini datang menjemput dengan cepat, tanpa terduga-duga. Coba seandainya aku mempunyai amalan yang lebih daripada amalanku ini, maka aku akan mempunyai amalan yang lebih banyak kelak bekal di hari akhirat. Itu dari penyesalan yang pertama. Jika apa? Jika dia orang yang soleh, dengan adanya maut tetap akan menyesal. Oh, kenapa nggak dari dulu beribadah? Oh, kenapa ibadahku malas-malas? Hanya sekedar salat 5 waktu saja. Salat sunnahnya mana? Hanya sekedar melaksanakan puasa Ramadan saja. Puasa sunnahnya mana?
hanya sekedar aku menginfakkan harta yang wajib saja, zakat fitr atau yang lain. Mana sedekah-sedekah yang sunnah, memberikan makan kepada fakir atau pada santri dan yang lainnya, atau membantu dakwah, mana? Maka dia akan menyesal meskipun dalam keadaan baik. Apalagi dalam keadaan buruk. Maka kata Nabi, orang yang meninggal itu akan menyesal meskipun dia beramal soleh, akan menyesali, oh kenapa malas tidak melaksanakan amal soleh yang banyak. Itu penyesalan yang pertama. Dan yang kedua, wa in kana musian, maka jika dia itu orang yang buruk, banyak dosa, dengan datangnya maut menjemput, nadima, dia akan menyesal. Kenapa? An la yakuna ista'taba. Oh, seandainya dulu aku bertaubat dan melaksanakan amal-amal soleh, maka aku akan menjadi orang yang beruntung. Namun aku tidak mempunyai amal soleh, bahkan amal-amal buruk yang aku lakukan, dan sekarang maut menjemput mendadak. Maka hadis yang sahih ini menjelaskan betapa hakikat dari maut itu adalah kerugian. Baik orang yang soleh merasa rugi, karena dia kelak akan menyesal setelah melihat amalnya. Sekarang dia tidak tahu. Dia pikir amal-amal sholatnya itu banyak, padahal niatnya bukan untuk Allah. Awas. Mulai dari sekarang kita belajar, kita berpuasa, kita iktikaf bukan untuk tujuan manusia. Tujuannya untuk Allah, agar dicatat. Namun selama ini kita memikirkan, kita sholat 5 waktu berjamaah. Kita belajar setelah sholawat, pahala besar. Kita melaksanakan puasa Ramadan, puasa besar. Ternyata di saat mati diketahui amalannya sedikit. Loh, mana ibadahku? Ibadahmu, kata Allah. Kamu ibadah untuk siapa? Agar disebut kamu santri yang baik? Agar disebut dan dilihat oleh ustadz bahwa kamu demikian dan demikian? Atau kamu sholat dan bangun malam agar tidak dipukul? Karena di sini yang terlambat bangun malam, tidak sholat, dipukul. Aku bangun tujuannya untuk tidak dipukul, bukan untuk Allah. Maka dia dengan kematian ini akan menyesal. Ternyata amalanku sedikit, maka menyesal dia mati dalam keadaan cepat. Apalagi orang yang buruk amalannya. Di saat dia meminta mati, maka dia kelak akan menyesal. Kenapa tidak cepat bertaubat dan seterusnya, dan mengamalkan amalan-amalan yang soleh. Maka inilah hadis yang bisa kita berikan. Dilarang kita untuk meminta kematian, karena menafikan sabar, dan sabar adalah wajib. Dan kesimpulannya juga di hadis tadi, kematian adalah hakikatnya penyesalan. Baik yang beramal soleh, orang yang muslim, maka dia ternyata kelak akan menyesal melihat amal-amalnya yang diterima oleh Allah hanya sedikit. Dan orang-orang yang buruk amalannya pun akan menyesal, dulu kenapa tidak cepat bertaubat sehingga mempunyai amalan yang banyak dan diampuni dosa-dosanya. Maka please, di saat menderita tidak boleh meminta kematian. Ini yang bisa kita berikan. Wa naktafi ilahuna. Wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la